Shalom teman-teman. Saat ini kita akan melakukan ibadah singkat kita. Sebelum kita melakukan ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, saatnya kami akan melakukan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Semoga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan ibadah kita, mari kita angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu ini bisa kami jadikan pelajaran dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Mudah-mudahan juga bisa membantu kami dalam setiap keseharian kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi, pembacaan kita kali ini terambil dari kitab Lukas 6 ayat 27 sampai 29 yang judulnya berbunyi demikian. Kasihilah musuhmu. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga pada pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Oke. Teman-teman, dari ayat ini menjelaskan di mana kamu jika disakiti oleh seseorang, jangan pernah membalas, tetapi kasihilah dia. Misalnya gini, kamu marah nih sama dia, kamu habis disakitin sama dia, tapi kalau kamu mikir dari dalam hati kamu, udahlah biarin aja lah dia, ya udah, itu pasti lama-lama juga ya santai aja, nggak usah dibawa pusing. Dari situ kita belajar teman-teman bahwa kalau kita berteman jangan terlalu akrab, jangan terlalu lengket, jangan kemana-mana, kita selalu
dia berubah nggak sesuai dengan ekspektasi kita malah marah, kita marah sama dia, kita benci, kita sedih, kenapa ya dia bisa berubah, kok disakitin aku ya. Padahal kita terlalu berekspektasi tinggi sama dia. Baru kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa aku dikasih gini, padahal mah kamu sendiri yang terlalu akrab sama dia. Kamu nggak, padahal itu kalau kita pikir-pikir yang bisa ngertiin kita tuh cuman diri sendiri dan Tuhan. Tuhan juga nggak pernah ngajarin kalau kita sakit hati terhadap seseorang, kita benci sama dia, kita diamin dia berhari-hari, berminggu-minggu ya, apalagi sampai nggak teguran. Kalau kita gitu teman-teman, kita diamin dia, kita mendem-mendem, lama-kelamaan kita jadi benci sama dia. Tapi coba kalau kamu maafin dia, yang mikir ya udahlah masa lalu, ya udah yang lalu berlalu, kamu negur dia duluan. Kalau kamu nggak ditegur duluan, terus balasannya nggak tegur, it's okay. Kalau kamu dibalas juga it's okay. Pokoknya kalau kita disakitin, kita jangan pernah nyakitin dia kembali. Kita nggak boleh balas dendam. Prinsipnya gini, kalau kamu habis disakitin, kamu balas dia dengan senyuman, pasti semua kayak masalahnya ya udah yang lalu, walaupun mungkin nggak seakrab yang lama. Terus itu teman-teman, kalau kamu ada masalah, kamu tuh bawa santai aja, pasti hati kamu tuh nggak bakal dendam sama dia. Coba kalau kamu dendam, dia digerak dikit salah, apaan sih orang ini, apaan sih kayak gitu, dia sukses dikit, kok bisa ya dia sukses padahal dia nyakitin aku loh, kok dia bisa senang sih padahal dia habis nyakitin aku loh, pasti mikirnya gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya, di hadapan Tuhan kita itu adalah pemenang. Kenapa demikian? Karena kamu bisa ngendaliin ego kamu, amarah kamu, emosi kamu, gengsi kamu. Kamu bisa maafin orang yang padahal sakitin kamu. Itu dahsyat teman-teman. Makanya kamu dibilang pemenang karena kamu dahsyat. Kemudian pokoknya teman-teman, kalau kita habis disakitin, kita harus bisa memaafkan, kita harus bisa mengasihi dia seperti diri kita sendiri. Amin. Yang percaya katakan amin. Oke, itulah khotbah kita. Saatnya kita mengangkat pujian sebelum penutup, diambil dari pujian Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam bejanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah melakukan ibadah-Mu pada hari ini. Tuhan, semoga ibadah kami bisa menjadikan pelajaran ke depan kami. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal